ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita kembali bermuajahah melanjutkan kajian Al-Aqaid Al-Islamiyah. Tema kita pagi ini adalah Wahdatul Aqidah atau kesatuan akidah. Rujukan utamanya kitab dari Syekh Said Sabiq. Sudah 2 tema paling tidak, dan hari ini adalah tema yang ketiga, Wahdatul Aqidah, masih muqaddimah, bagian muqaddimah. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, di dalam surat Ar-Rum ayat 54 disebutkan salah satu sunatullah yang mengikat setiap orang, yang sederhananya disebut dengan 3T, atau bahasa di sini menggunakan L, ya, lemah, LKL, lemah, kuat, lemah. Kita diciptakan oleh Allah lalu lahir dalam keadaan lemah, do'fan, khalaqakum do'fan. Kemudian sekian waktu berproses menjadi kuat, jadi kuatan min ba'di do'fin. Sekian waktu kemudian pasti mengalami lagi lemah, do'fan min ba'di quwwatin. Jadi lemah, kuat, dan lemah. Lemah pertama masuk kategori ghairu mukallaf, itu pula dengan lemah kedua, tidak bisa kita lawan. Nah, tengah-tengah bernama kuat, itulah yang harus kita maksimalkan. Dan tengah-tengah kuat itu ada batas waktu. Seperti Bapak Ibu tahu, di dalam Quran sering disebut dengan ungkapan ilahin atau ila ajalin musamman, sampai batas waktu. Kalau digambarkan lebih luas, fase perjalanan kita ini 4, ya. Mati, hidup, mati, hidup. Mati, hidup, mati, hidup. Jadi dalam pengakuan ini, nanti orang-orang kafir yang hari ini hanya meyakini fase dia itu 2, ayatuna nahya wa namut, bahwa kita hidup dan mati hanya di sini, tidak ada kehidupan lain atau second life, itu tidak ada bagi mereka. Nanti mereka akan mengatakan itu saat sudah di akhirat, dengan mengatakan qalu amattana snataini wa ahyaitana snataini. Oh, berarti kita ini benar, ya, kita menghadapi kematian 2 kali, kehidupan pun 2 kali. Amattana snataini wa ahyaitana snataini. Mati, hidup, mati, hidup. Mati pertama berbeda dengan mati kedua, karena bentuknya pun beda, sighatul kalamnya beda. Amwatan yang pertama, yumitukum yang kedua. Begitu pula hidup pertama berbeda dengan hidup kedua dari dimensi waktu. Hidup pertama tadi ila ajalin musamman, tapi hidup kedua masya'a rabbuk, terserah Allah, kehendak Allah bebas. Mau berapa lama kita tidak tahu, tapi yang pasti berbeda. Tetapi persamaan hidup kedua dan pertama dan kedua ada pada ruang atau tempat. Hidup pertama kita alami di 2 tempat. 1, nukirru fil arham, Allah menempatkan kita di dalam rahim. Kedua, hari ini tempat kedua, hidup pertama, tempat kedua adalah ad-dunya. Apakah rahim ataukah dunia? Sama-sama Quran menyebutnya ila ajalin musamman. Adakah orang yang hamil 5 tahun? Capek kali Bu, ya, Masya Allah, 5 tahun itu kebayang. Atau adakah yang hamil 10 tahun? Tidak ada. Apakah yang hamil selamanya? Enggak juga. Tetap ila ajalin musamman.
Di dalam rahim tetap dibatasi waktu, kata Allah. Kita menyebutnya 9 sekian hari, 9 bulan sekian hari. Itu karena kebiasaan saja. Apakah semua 9 bulan 10 hari? Enggak juga. Itulah qadar Allah. Nah, begitu pula di alam kehidupan kedua, second life, ada 2 tempat. Satu, barzakhun. Kita menyebutnya alam kubur, Quran menyebut barzakhun, selain kubur juga. Baru yang kedua, akhirat. Nah, ketika orang sudah di alam kubur, kata Rasulullah SAW, lalu mengalami kesulitan yang luar biasa, maka di akhirat pun dia akan mengalami kesulitan yang luar biasa. Persoalannya adalah kondisi hidup yang kedua sangat bergantung pada kematian yang kedua. Maksudnya, ketika kita yumitukum, diwafatkan oleh Allah melalui malaikat dengan izin Allah, apakah dalam keadaan mujriman berdosa ataukah mukminan? Karena 2 kemungkinan tetap, bisa dalam keadaan mujriman, bisa dalam keadaan mukminan. Ketika kita matinya dalam keadaan mujriman, maka otomatis kita menyebutnya su'ul khatimah. Itulah pintu gerbang kesulitan yang abadi. Sementara di sisi lain, kematian apakah husnul atau su'ul sangat bergantung pada bagaimana dia menjalani hidup hari ini. Hidup yang pertama di tempat yang kedua, yaitu ad-dunya. Maka kembali ke yang tadi, lemah, kuat, lemah. Saat kita kuat, manfaatkan semaksimal mungkin. Tetapi lagi-lagi saya katakan, di dunia pun kuat ada batas waktu. Sebagian dokter meyakini maksimal seseorang itu mengalami asyudda, kuat tulang belulangnya 40 tahun. Jadi kalau hari ini sudah 40, angger wae bedegong karunya. Sok atuh berubah gitu. Paling tidak kalau orang sudah 40 tahun harus melakukan 5 hal. Kalau tidak, besar kemungkinan akan su'ul. Jadi kalau sudah 40 tahun, siap-siap, ente sudah 40 years. Ketika sudah 40 years itu life began. Itu hidup awal sebetulnya. Jadi 5 perkara itu tidak boleh diabaikan oleh dia. 1, ashkuro ni'matak. Teruslah bersyukur, akui nikmatmu itu bukan darimu tapi dari Allah. Jangan mengikuti karakter korun. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya sukses seperti ini karena kepintaranku. Dia sebut Allah nggak ada itu. Itulah ashkur. Mungkin tidak dibahas ini ya, karena itu sebagai pengantar saja. Yang kedua adalah a'malas sholihan. Ayolah konsisten amal soleh. Alhamdulillah dalam konteks ini Bapak Ibu ya, kita bersyukur amal solehnya selesai salat kita tunaikan kewajiban thalabul ilmi, setidaknya itu untuk merawat pribadi. Yang ketiga adalah islah, aslihli, lakukan continuous improvement, perbaikan terus menerus. Sebab kita senantiasa salah dan keliru. Nah, untuk menutup yang salah yang keliru lewat kembali tadi, lakukan perbaikan. Tetapi pusat perbaikan ada di mana? Ada di ala syakilatina, ada di hati. Ada kondisi suasana hati, itulah yang akan membentuk karakter kita, kebiasaan kita. Sementara di sisi lain, nah ini panjang lagi nih keluar ya. Di sisi lain kita punya 2 potensi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Coba Bapak Ibu perhatikan, fujuraha wa taqwaha. Mana yang lebih dulu disebut? Artinya sesuai dengan surat lain Al-Qiyamah, yafjuru amama. Nafsu buruk itu selalu tampil ini di depan, persis kayak sebuah produk. Nggak usah disebut namanya, nanti iklan. Selalu tampil di depan, yang lain ketinggalan. Nah itu hebat dia. Itu nafsu.
Jadi liyaf juro amama, ingin selalu tampil di depan. Jadi tiap hari kita berjihad terus dengan nafsu sendiri supaya tidak kalah. Contoh sederhana, subuh kan berat ya, subuh, tunduk dan sebagainya. Itu pasti nafsunya begitu, liyaf juro amama. Nah, karena ada liyaf juro amama, maka kita harus menguatkan sisi ruhani. Sebab hati itulah sekali lagi yang menjadi penentu amal. Kata surat Al-Isra, kullu ya'malu ala syakilati. Setiap orang bertindak, berbuat, beraktivitas, berkegiatan, beramal, beraksi tergantung pada kondisi hatinya. Masya Allah, berat di situ. Ketika kondisi hatinya nggak pernah disirami, pasti akan muncul masalah-masalah serius dalam dirinya. Nah, kembali sini jemaah, karena maksimal 40 dengan 3 amalan tadi, antara lain ilmu menjadi penting. Yang keempat adalah tobat. Segeralah bertobat. Rasulullah SAW sebelum wafat beberapa waktu sebelumnya, beliau di laundry tanda kutip dosa-dosanya, padahal beliau maksum. Lewat apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dalam beberapa hadis, Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga sama. Ketika beliau menerima kalimat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, surat tahun An-Nasr atau Idza Jaa? An-Nasr atau Idza Jaa? Bukan Idza Jaa. An-Nasr sama. Orang awam menyebutnya Idza Jaa. An-Nasr. Setelah beliau menerima kalimat itu, ayat ketiga surat ini, beliau rajin membaca, memperbanyak, yuksiru, kata Aisyah. Beliau banyak mengucapkan subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaik sampai wafatnya. Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaik. Ini 4 kalimat ini titik beratnya pada at-taubah, pertobatan tadi. Padahal kita tahu beliau maksum. Dan yang kelima, yang terakhir adalah istislam, berserah diri kepada Allah. Apapun yang terjadi, kita punya Allah. Makanya saya dan ibu bapak sejak kecil dulu sudah diajarkan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. 3 ridho. Apakah semudah itu? Enggak juga, berat itu. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi pagi ini kita wahdatul aqidah. Ada 2 kalimat yang dibahas pada pagi ini. Pertama, kalimat ini mungkin tidak akan diterjemahkan ya, tetapi kita ambil intisarinya. Kalimat yang ditulis oleh Syekh Said Sabiq ini setidaknya memuat 3 perkara. Wahadal mafhumul iman, bahwa konsep iman itu yakni akidah, maksudnya harus mengacu pada anzalallahu biha kutubah. Akidah yang benar, akidah yang salimah, yang lurus harus mengacu pada kitab Allah. Tidak boleh tidak, harus. Sebab kekuatan akidah akan melemah atau bahkan zon ketika tidak mengacu pada kalamullah. Yang kedua, nanti kita ulas ya. Wa arsala biha rusulah, dan Rasulullah SAW adalah pihak yang memiliki otoritas atau tanggung jawab penuh untuk mendefinisikan, menjelaskan, memaparkan, mendeskripsikan, menarasikan akidah yang benar itu seperti apa berdasarkan kitab tadi. Lalu dari penjelasan beliau lahirlah hikmah. Maka beliau disebut sebagai al-muallimul hikmah. Sebab tugas beliau kan ada 3. 1, yatslu, membacakan, melantunkan ayat-ayat Allah. 2, yuzaki, membersihkan, mencerahkan batin mereka. 3, yu'allimuhumul kitab, ditambah wal hikmah. Nah itu nanti kita lihat ya. Wa ja'alaha wasiyah, lalu berdasarkan wahyu yang diterima oleh beliau,
Setiap nabi pasti memberikan wasiat, nasihat-nasihat, entah berbentuk tahzir, ancaman-ancaman, entah berbentuk tabsyir, kabar-kabar gembira, atau bahasa lainnya nazir ada, basyir ada ya. Makanya di dalam Quran Bapak Ibu kalau tilawah pasti ya menyebut ungkapan mubasyirin wa mungzirin. Setiap rasul berfungsi, bertugas, berperan sebagai mubasyirin, memotivasi orang-orang yang amanu wa amilus sholihat. Makanya banyak tuh, lebih dari 50 kali kata-kata innalladzina amanu wa amilus sholihat. Itu 50 kali lebih. Lebih banyak daripada kata-kata man amila sholihan wa huwa mu'min. Lebih sedikit ya. Polanya berbeda tapi intinya sama. Jadi itulah rasul. Kemudian yang ketiga baru setiap rasul itu aqidatun wahidah, akidahnya satu, tunggal, sama, tidak ada perbedaan. Sejak rasul pertama, sebagian ulama menyebutnya begitu, yakni Nuh. Jadi bukan Adam ya. Sebagian ulama menyebut rasul pertama itu Nuh. Apa dalilnya? Inna arsalna Nuhan ila qaumi. Kami turunkan Nuh kepada kaumnya. Nah, berbasis tempat ini pembahasan inilah kita akan ulas ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akidah tunggal itu katanya la tatabaddalu bitabadduliz zaman awil makan. Akidah itu tidak akan sirna, lenyap, jangankan lenyap, berubah juga tidak sepanjang zaman dimanapun. Intinya akidah tetap kuat, tetap ada, tetap sama, meski waktu dan ruangnya beda. Maksudnya di Arab sana la ilaha illallah, di sini sama, tidak ada perbedaan. Sejak zaman Nabi Nuh la ilaha illallah, sampai hari ini pun sampai kiamat la ilaha illallah. Tetapi akidah itu ada batas waktu. Maksudnya ketika kiamat beberapa waktu sebelum terjadi, maka kaum mukminin diwafatkan, dimatikan serentak seluruh dunia oleh Allah melalui angin. Tapi bukan angin mamiri ya, itu terlalu memanjakan nanti. Angin itu lembut, berhembus. Angin itu beraroma, yang dalam Sahih Muslim ada yang berhembus dari Sam, ada yang berhembus dari Yaman. Riwayatnya dua ya. Yang satu dari Sam, yang satu dari Yaman. Berhembus mengarah ke seluruh dunia. Dan setiap orang yang punya iman misqala, meskipun seberat zarrah, iman kepada Allah dan seterusnya, dia akan mati. Siapapun yang beriman kepada Allah dan rukun iman yang lain, saat itu dia akan mati oleh angin tadi. Setelah mati semua kaum mukmin, yang terjadi sisanya siapa? Ya bekal, kata Rasulullah SAW. Syirarun nas, yang tersisa adalah manusia-manusia pendurhaka. Di situ tidak ada lagi yang ibadah. Maka Bapak Ibu bayangkan Ka'bah itu nanti dilolosi batunya satu persatu. Begitu pula Masjid Nabawi akan menjadi sarang kemaksiatan. Entah kapan, wallahu a'lam. Tapi yang pasti menjelang kiamat tadi. Berdasarkan hadis ini berarti bisa kita simpulkan kiamat itu hanya dialami oleh orang-orang kafir. Orang mukmin itu tidak mengalami. Jadi dahsyatnya kiamat yang iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, atau yauma yakunun nasu kal farashil mamsus wa takunul jibalu kal 'ainil manfush, atau idza syamsu kuwirat, idza sama'u syaqqat, itu dialami oleh kafirin. Bayangkan kengerian seperti apa
di mana langit pecah berantakan jatuh ke bawah, di mana air laut bihar fujirat naik meluap ke daratan menghantam apa yang ada, di mana gunung yang berada di sekitar manusia meledak lalu memuntahkan laharnya lavanya. Wa qala insan, manusia berkata, ainal mafar, kemana nih kita mencari perlindungan? Kebayang kengerian seperti apa? Itulah kiamat nanti. Baik, kembali ke sini para Bapak Ibu. Dari pemaparan ini kita ambil beberapa poin. Yang pertama, wal aqidatul lati anzalallahu biha kutubah. Ini menjadi dasar bahwa sekali lagi akidah yang benar, keyakinan yang benar, kemantapan hati hanya bisa diperoleh, atau al-aqidatus salimah hanya bisa diperoleh jika berbasis kalamullah. Raj'un ila, refer to, merujuklah ke kitab Allah, Quran. Itulah sebabnya mengapa setiap mukmin diminta jangan jauh dari Quran. Sebab tidak ada pegangan yang kuat selain itu. Sementara Al-Quran sering menyuruh kita ittabi' ma anzalallah, ikuti apa yang Allah turunkan kepada kalian. Tapi memang sulit benar, Masya Allah. Sulitnya apa? Yaitu tadi, beberapa penelitian juga menyebutkan begitu. LIPI misalnya menyebutkan sekian tahun yang lalu melakukan riset, masih 56, sekian persen yang belum bisa baca Quran. Literasi Qurannya lemah. Saya coba cek sedikit sebentar ya. Saya membina beberapa remaja, sekitar 20 sampai 25 orang lah ya, fluktuatif sih. Tapi rata-rata 20 orang, usia SMP SMA, yang alhamdulillah dari nol Quran sudah saya dalam sepekan itu paling tidak 2 kali ya, membina badaisanya. Terus pokoknya saya hanya menekankan mereka harus mencintai Quran dulu, literasi Quran. Dari mulai baca, sekarang sudah masuk ke pemahaman bagaimana sholat yang baik, bagaimana menghadapi hidup. Kenapa? Karena ibu bapak tahu hari ini kuat sekali apa yang disebut dengan strawberry generation. Bukan fruit generation, tapi strawberry. Generasi strawberry. Kenapa? Karena lemah, mentalnya cengeng. Makanya banyak di PHK itu karena tadi game, sedang kerja game gitu. Ngeluh wae, susah sedikit ngeluh, tapi gaji hayang gede, itu generasi strawberry. Nah, perlu dibina itu. Lalu di antara mereka beberapa baru masuk nih jadi siswa SMA, ada siswa SMK juga ada. Saya iseng-iseng nanya, coba minta ke Pak Guru Agama, Pak bisa nggak Bapak, mumpung masih awal nih, coba tanya Pak, siswa ini yang bisa baca Quran berapa? Dilakukan tuh oleh guru PAI. Oh baik, terima kasih, usulnya bagus juga. Nah, ketika baru masuk pertama, ya belum lama lah, guru setiap kali masuk kelas dicek dulu, siapa di antara kalian yang muslim? Angkat tangan, mayoritas. Ada yang mayoritas, ada yang 1-2 ada. Oke, sekarang yang muslim. Maaf ya, yang non muslim. Yang muslim, sok cek baca Quran. Apa yang hafal? Aduh, apa yang hafal? Bebas. Al-Fatihah boleh Pak, boleh. Al-Ikhlas boleh. Nah, ternyata belepotan bacanya. Bahkan beberapa dari 40, saya maaf belum bisa Pak. Kamu belum bisa, Al-Fatihah juga belepotan. Dari 40 siswa yang bisa baca hanya 3 yang bagus. Kali 8 kelas berapa? Berarti 40 kali 8 sekian ratus yang bisa 3 sampai 4 orang. Apa artinya? Itu generasi. Lah, bagaimana bisa menangkap nilai-nilai Quran kalau begitu? Kalau baca saja
lemah. Inilah tantangan kita ke depan, yang makanya kita khawatir muncul generasi khalfun, generasi buruk. Generasi buruk khalfun. Karena apa? Basis akidah saja lemah dari sisi tilawah Quran, literasi Quran. Karena itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali ke sini bahwa akidah yang benar harus bermula dari sini. Sehingga pembahasan apapun tidak boleh lepas dari apa Qurannya. Ruhul Quran harus kuat bertengger di dalam diri kita, ya. Nah, ayat ini bisa menjadi salah satu sumber. Kata Allah dalam surat 116. Setidaknya ada 2 poin ya lewat ayat ini. Pertama, in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, bahwa jika kita mengikuti kemauan, keinginan kebanyakan orang, maka orang yang banyak itu boleh jadi akan menyesatkanmu. Jadi demokrasi boleh jadi di sini kelemahannya. Ketika katakanlah sekarang nih ya, mau pinter mau bodoh tetap suaranya satu kan? Betul? Itu demokrasi kan? Mau profesor tetap suaranya satu. Orang bodoh yang milihnya karena duit pun satu. Pertanyaannya, apa bedanya? Apa perbedaan antara pemilih profesor dengan orang bodoh di bawah? Cara memilihnya, menelaahnya. Oh, ini gak pantas ini jadi pemimpin. Oh, ini pantas. Itu karena menggunakan ilmu. Tapi bagi mereka, duit nagade-gade cokos ku aing lah dia bro. Duit. Jadi percuma saja iklan begitu rupa, jangan melakukan money politik. Lah yang di bawah juga prinsipnya kayak gitu. Di atas memanfaatkan duitnya disebar. Sebar makan gratis, susu dan sebagainya. Itu kan contoh. Yang dipenuhi adalah perutnya dulu. Otaknya nggak ada masalah. Makanya inilah generasi fufu fafa. Jadi khalfun itu bagian dari generasi fufu fafa. Kenapa? Karena generasi fufu fafa adalah menurut psikolog, menurut sosiolog Oki Madasari, telaahnya bagus. Fufu fafa itu gambaran betapa rapuh basis keyakinan dan intelektualitas. Rasionalitas lemah, intelektualitas lemah, apalagi spiritualitas lemah. Sangat lemah. Bayangkan Bapak Ibu, si fulan ini, generasi fufu fafa ini melihat foto sehari ini, kok beda size-nya ya kanan kiri. Khayalan apa tuh? Cabul bukan? Cabul. Tapi kok jadi wapres? Itulah persoalannya. Kalau itu benar, waduh, bahaya kan? Jadi kembali ke sini bahwa yudilu, kalau persoalan memilih pemimpin itu atas dasar tadi tidak pakai keilmuan. Ini yang pantas yang mana nih? A, B nih. Kita B saja, soalnya dia duitnya gede. Itu persoalannya. Sangat serius. Maka Al-Quran ini mengingatkan kita, jangan menggunakan konsep ingin yang banyak, mengikuti yang banyak. Belum tentu benar. Tapi mengikuti yang benar, bukan mengikuti yang banyak. Dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu, kita mengalami namanya kuadran ya. Mungkin kalau ada yang pernah mendengar konsep ini. Kuadran, ada 4 kuadran. Garis vertikal namanya value, nilai, benar salah. Di atas benar, di bawah salah. Benar salah, ini namanya value. Horizontal itu berkaitan dengan dampak atau konsekuensi atau akibat atau bisa juga hasil, baik buruk. Jadi atas benar salah, samping kanan kiri baik buruk. Sesuatu yang benar sekaligus dampaknya baik, diambil nggak Bu? Ambil, karena jelas, sudah benar, baik lagi, tidak banyak pikir tuh, pasti diambil. Begitu pula sudah salah, buruk lagi, diambil nggak?
pasti dibuang. Sudah salah, ditambah dampaknya buruk. Yang sering kita mikir bahkan menghitung kancing adalah benar tapi dampaknya buruk. Aduh, gimana? Diambil nggak ya kira-kira? Ini sebetulnya benar sih, tapi kalau saya ngikutinnya kayak ginian, jabatan saya nggak bisa naik-naik nanti, nggak dapat. Jadi gimana? Biarinlah. Benar sih, kumangke lah. Ikuti. Kenapa? Menyelamatkan diri. Safety zone. Banyak kan? Ini persoalan serius. Nah, dalam kondisi seperti inilah berdoalah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkanlah kebenaran itu benar dan beri kemampuan hamba untuk mengikutinya. Karena selalu dihadapkan, ini sebetulnya benar ya, tapi aduh, ya Allah. Kalau nggak ngikut nanti nggak dapat posisi. Ya udahlah, biarinlah. Efek maut ya didinya. Nauzubillah. Atau yang kedua, ini sebetulnya salah, tapi hasilnya baik. Maksudnya ini gede nih, diambil apa dibuang? Gimana ya? Ini sebetulnya salah, ini salah bener. Tapi ya Allah, ikut nggak ya kira-kira? Nah, udah ikut aja lah. Demi keselamatan diri, ikut. Efek maut nih sama. Jadi hari ini betapa sulit mendapatkan orang yang benar sekaligus dampaknya baik, karena selalu bertolak belakang. Itulah kalau kita menggunakan konsep tadi. Intuti aksara mamfil ardi yudilluka an sabilillah. Karena itu dalam sebuah hadis lain dikatakan, kelak di akhir zaman kamu harus bertahan dengan akidahmu sekalipun kamu harus menggigit akar pepohonan. Masya Allah, beratnya di situ, Pak. Meskipun harus menggigit akar pepohonan dengan gigi gerahammu, betapa beratnya. Yang kedua, lewat ayat ini Allah mengingatkan bahwa iyattabi'una ila zon, yang mengikuti selain Al-Quran, akidah, keyakinan apapun, sesungguhnya bersifat zon. Zon itu adalah keyakinan tapi masih dugaan. Yakin tapi iya ya. Jadi ragunya lebih dominan. Ada unsur yakin tapi dominannya lebih kuat. Itulah zon. Ya gitu. Ada unsur keraguannya. Tapi beda dengan Quran, insya Allah. Allah akan yusabbitullahu alladhina amanu. Allah akan mengokohkan jiwa orang yang beriman. Di dunia ini dikokohkan hatinya, di akhirat apalagi. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Nah, dalam Quran kalimat illazon itu disebut 5 kali. 4 kali dengan menggunakan kata kerja yang menggambarkan mereka, yattabi'un, artinya orang yang dibicarakan. Sekali menggunakan kata kalian, orang yang diajak bicara. Jadi iyattabi'un beda dengan intattabi'un. Tapi 5 kali saya temukan ya, bahwa mereka sesungguhnya meyakini sesuatu yang masih zon, masih palsu, belum kuat, belum mantap, belum kokoh. Itulah zon. Sedangkan tattabi'un menunjuk pada kalian adalah orang yang diajak bicara. Nah, az-zonna sekali lagi dugaan yang berkaitan dengan keyakinan, tetapi berbasis ragu, entah tentang Allah, tentang kenabian, tentang keyakinan. Maka kalau meyakini Allah, tentang pencipta, tentang kenabian dan keyakinan apapun termasuk akhirat, tanpa rujukan kalamullah, sekali lagi dipastikan mengalami kebimbangan. Quran sering menyebut dengan kalimat sadulqi fi ala qulubihir ruba. Allah menyelipkan ke dalam hati mereka ar-ruba, kebimbangan terus-menerus tanpa henti. Beda dengan mukminin yang hidupnya senantiasa optimistik, dikuasai oleh optimistik. Kenapa? Karena selalu yakin ada Allah. Itu bedanya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu tentang zon tadi ya. Jadi supaya kita tidak zon, bukan zong ya, zong beda lagi. Supaya tidak zon, tidak dugaan-dugaan, tidak ragu. Sekali lagi, ila raj'un, kembalilah kepada Al-Quran. Kita kokohkan isbatul qalbi. Nah tadi Bu, ar-rukbah, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-rukbah. Orang kafir dimanapun berada selalu hidupnya ar-rukbah, gamang. Bahasa anak mudanya apa Bu? Galau, betul. Itu galau. Gamang, galau. Hidupnya selalu begitu. Karena tidak mengakar. Tidak punya pijakan. Tidak, kalau bahasa Darso, tidak punya pamuntangan. Kalau Bu pamuntangan? Tapalnya. Tidak punya pegangan yang kuat. Padahal setiap nabi pasti mengajak begini. Ikuti wahyu Allah, ikuti kalamullah. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan, kesejahteraan atas orang-orang yang berada di atas petunjuk Allah. Assalamu ala man ittaba'al huda. Pasti Bu, tidak akan terjebak oleh ar-rukbah tadi. Atau istilah lain, dampak dari ar-rukbah itu apa? Yalqauna goyan. Hidup seseorang akan selalu menemukan, mengalami goyan itu kesesatan. Mungkin bahasa Sundanya berapa R Bu? Rungkan, ruwet, rudet, riwe, repot, rungsing, rumahung, rariut. Itulah semua R itu. Berapa R tuh? Kalau foto kan 4 R. Ini mungkin 10 R. Dari mulai rudet, ruwet, riut sampai rungkan. Kenapa mengalami itu? Tadi yalqauna ghayyan. Selalu menghadapi kekacauan. Sudah kekacauan berpikir, kekacauan meyakini sesuatu, kegamangan dan Masya Allah, entahlah apa lagi. Makanya kenaikan orang gila signifikan di Indonesia. Kenaikan orang gila, jumlah orang gila signifikan. Kalau menurut saya, coba Ibu tanya ke Cisarua sana. Atau Rio dalam 11 tuh. Rio 11. Itu terus naik jumlah, khususnya di Kota Bandung ya. Belum lagi nasional, terus meningkat. Kenapa? Balik lagi yang tadi. Kemiskinan melanda, kemiskinan ekonomi, juga kemiskinan akidah. Itu persoalannya. Bapak Ibu, nah contoh orang yang mengalami rukbah namanya Profesor Atsushi Kamal Okuda. Jenius beliau, pinter beliau, tapi gamang setiap waktu. Sampai akhirnya kegamangan itu berhenti saat membaca sebuah tulisan, lalu ada kutipan ayat 26 surat Al-Hijr. Di situ beliau merenungi asal usul manusia itu dari tanah, dipelajari karakter tanah. Lalu ini luar biasa ayat. Oh, manusia tercipta dari tanah. Karakter tanah itu begini-begini. Akhirnya didalami, direnungkan, ditafakuri sedemikian rupa. Ujung-ujungnya ini gak mungkin pikiran orang. Akhirnya syahadat. Inilah ayatnya. Ya, I'jazul Quran yang membuat hati Okuda terguncang adalah kalimat walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Itulah salsalin min hama'in masnun. Itu gambaran asal usul kita tanah. Ada lagi profesor lain atau pakar lain dari Jerman sekian tahun yang lalu mengenai penelaahan mengapa Quran inkonsisten, kata dia. Suatu ayat mengatakan manusia tercipta dari tanah ini ya. Di ayat lain dikatakan manusia tercipta dari air. Di ayat lain tercipta dari segumpal darah. Ini yang benar yang mana? Dia pelajari karena merasa ini inkonsisten, kata dia begitu, inkonsisten. Justru karena menganggap inkonsisten gak berhenti, udah inkonsisten langsung. Betul kan?
tidak pernah mau mempelajari lebih jauh. Kenapa bisa begini? Lalu menemukan kebenaran itu kita mah enggak. Udah pokoknya konsisten titik. Itu bodohnya kita. Puluhan tahun punya Quran nggak pernah masuk ke dalam, cukup di luar. Cukup bangga dengan Al-Fatihah, Yasin, sakitu. Al-Kahfi udah, cukup. Padahal begitu banyak ribuan ayat tadi, ratusan ayat tentang sains belum pernah kita bongkar kan? Ratusan ayat tentang sains, tentang air, gunung, tanah, angin, api, udara, tanaman, banyak sekali tuh. Bahkan kutu, molekul dan seterusnya ada di situ. Tapi tadi kita nggak pernah masuk ke situ, sehingga imannya ya tadi hubungannya. Baik, kembali ke sini. Jadi karena kalimat min salsalin min hamain masnun terguncang hati Okuda, akhirnya syahadat. Di situ dia luar biasa Islam. Untunglah beliau ya mendapatkan hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka, dan seterusnya. Jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, di dalam Quran cara Allah untuk mengokohkan batin kita adalah lewat pertanyaan. Setelah diungkapkan dulu tentang sesuatu yang Allah ciptakan, nanti di kalimat terakhir ditanya, a ilahun ma'allah. Contohnya nih, surat An-Naml menggunakan paling tidak 5 kali. 5 kali pertanyaan, a ilahun ma'allah, adakah Tuhan lain selain Allah? Jawabannya gak ada. Tapi cara Allah tidak dengan langsung bertanya. Saya sebut faktual evidensial dulu. Fakta-fakta dulu yang dilihat, dikemukakan. Man khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas sama'i ma'an fa anbatna bihi hadaiqa zata bajatin. Baru ditanya, a ilahun ma'allah? Allah telah menciptakan langit bumi loh. Allah telah menurunkan air hujan dari langit. Ada nggak yang lain? Bisa? Nggak ada. Tuh. Begitu pula di surat ayat lain, surat yang sama. Allah sudah menciptakan sungai, menjadikan rawasia, gugusan gunung, yang karenanya antamida bikum, kalian tidak diguncang olehnya. Diciptakanlah laut. A ilahun ma'allah? Ada nggak yang menciptakan selain Allah? Ada. Terus begitu. Jadi kita dibawa ke alam empiris dulu, faktual evidensial yang kuat. Ditanya ada nggak? Ya nggak ada sih. Nggak usah pakai sih ya. Ada nggak? Nggak ada. Kalau begitu kenapa tidak meyakini Allah? Ya kan soalnya apa? Soalnya kalau ini nanti nggak dapat duit, ujung-ujungnya dunia lagi. Ujung-ujungnya dunia lagi. Contoh nih, contoh. Saya pernah dapat cerita seseorang masuk Islam, anaknya ya. Kebetulan bapaknya itu pendeta di sebuah kota kecil ya, pendeta. Nah, Islam Cina ini Bu. Waktu itu kalau nggak salah di Cirebon ya, sekian tahun yang lalu. Nah, dia tanya ke bapaknya itu, Pak, saya mau masuk Islam. Kenapa anak muda masuk Islam? Karena kepincut tertarik dengan terjemahan La ilaha illallah. Ketika dia SMA ya, teman SMA, kemudian karena bermain ke rumah temennya, ada kalimat itu La ilaha illallah, terjemahan di bawah. Unik sekali terjemahannya. Ditanya, dia ngobrol, ini tauhid. Oh, ini Tuhanmu? Ya, Tuhanku satu Allah. Kenapa Tuhan saya banyak ya? 3. Dia mikir begitu. Akhirnya singkat kata kuat syahadat. Sebelum syahadat dia nanya ke bapaknya, Pak, saya mau masuk Islam. Hah? Ngapain masuk Islam? Begini Pak. Mungkin dialognya panjang ya, tapi singkatnya bapaknya mengizinkan. Ya sudah, silakan masuk Islam. Tapi jaga, Islam itu baik, Islam itu dipuji. Pertanyaannya, kalau papa menyebut Islam baik begini, kenapa nggak masuk Islam? Kamu nggak tahu, papamu ini duitnya dari situ. Oh, bunder.
Kalau saya papa masuk Islam, dari mana duitnya? Ya udah kamu aja dulu sana. Nah, apa motifnya? Jadi masih ada haraj, masih ada penghalang bernama UUD. Ujung-ujungnya duit. Dari mana dapetnya? Itu sampai hari ini katanya sih sudah masuk ya kalau nggak salah ya. Itu sekian tahun yang lalu soalnya peristiwa. Jadi ternyata faktual, evidensial belum mampu menjebol hati kalau masih diselubungi oleh al-fulus. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ta'isa abdad dinar wa dirham, celakalah, binasalah budak duit, budak dinar maupun budak dirham. Bayangkan berapa triliun korupsinya. Bayangkan oleh ibu ketika beberapa pejabat diantam ya, direkturnya sekian ratus juta, ininya tetap aja korupsi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Coba ikuti persidangan Antam coba. Direktur utamanya sekian ratus juta, ininya sekian ratus juta, ini kabagnya puluhan juta, ada yang 50, ada yang 30. Kok korupsi juga? Emang makannya di mana beberapa piring sehari gitu? Masya Allah, itulah dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, contoh kedua, orang yang terguncang hatinya oleh tauhid sampai bilang Allah is the best adalah Cassius Clay, atau lazim disebut Muhammad Ali. Satu hal menarik, Pak. Kan kita sering mengatakan, mendengar orang-orang yang ateis itu bahwa dunia ini tercipta karena persoalan alamiah saja, gitu ya. Intinya tidak ada pencipta. Maka Ali pernah bilang, jika gelas ini hadir dan ada dengan sendirinya, ini bicaranya di hadapan orang-orang ateis, tanpa proses pembuatan oleh manusia, apakah kalian percaya? Tidak. Satu. Ini cara dialognya. Jika kain dan pakaian yang kalian kenakan hadir dan ada dengan sendirinya, tidak ada yang menenun, tidak ada yang menjahit, tidak ada yang mendesain, apa kalian percaya? No. Kalau begitu, adakah dunia ini pencipta? Bingung semua, diam, Pak. Apakah bumi, langit, benda, planet, galaksi ada dengan sendirinya? Diam semua. Oh iya, benar juga. Itulah cara menggedor hati orang-orang yang keras, orang ateis tadi. Sebagian dari mereka sadar ada. Ibu bapak yang dirahmati Allah, itu poin pertama. Nah, poin kedua tadi ya, Rasul sebagai penjelas bahwa dengan keberadaan Rasulullah SAW harusnya kita sambut dengan gembira. Kenapa? Karena kehadiran Rasul adalah zalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Kehadiran Rasul itu sebuah kenikmatan, karena dengan beliau kita diarahkan kemana kita mesti berjalan dengan baik ya. Ada banyak ayat yang menggambarkan itu, bahwa seorang Rasul itu tugasnya litubayyina linnas, menjelaskan manuzila ilaihim, yang Allah turunkan kepada mereka, yakni Quran. Sebab atakalam Allah, sebab tanpa Rasul kita nggak akan ngerti isi dari kitab Allah itu. Tanpa beliau, itu singkatnya ya, litubayyina. Hanya saja karena Rasul berbahasa beda, maka perlu ada translator sehingga memahami hakikatnya ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kemudian setiap ayat ini, surat Asy-Syura, bisa kita jadikan pegangan bahwa setiap nabi, setiap rasul memiliki dakwah yang sama, akidah yang sama dari awal sampai akhir. Kita ambil beberapa contoh ya. Tujuannya satu, aqimuddin, menegakkan agama sejak zaman Nuh. Saya ambil Allah sumbernya, kemudian Allah mengutus Nuh, Allah juga mengutus Ibrahim, Allah juga mengutus Musa. Tadi 4 nabi yang disebut ya dalam surat
42:13 tadi, dan yang begitu pula Allah mengutus Isa. 4 rasul pertama disebutkan pada surat yang sama, dan terakhir adalah Rasulullah SAW. Di sini menjadi bukti. Al-Anbiya ayat 25 menyatakan bahwa setiap rasul yang sudah diutus dulu, nuhi ilai, kami wahyukan kepada dia, annahu la ilaha illa ana, alias konsep tauhid kan. Berarti ada enggak rasul yang tidak bertauhid? Tidak ada. Semua sama. Itu yang disebut dengan wahdatul akidah. Akidah yang satu, kesatuan akidah. Tidak ada rasul nabi yang menyuruh umatnya supaya menyembah dirinya, enggak ada. Semua la ilaha illallah. Ini namanya usul, pokok. Yang berbeda itu furu nantinya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya tidak Tuhan selain Allah. Itu berarti ilmu pertama yang harus kita mengerti, akidah. Kenali Allah dengan baik. Nah itu nanti pada pembahasan kalau sudah masuk ke isi ya. Tetapi perlu bahasa kaumnya. Maka Rasulullah SAW diingatkan juga untuk melakukan pendekatan pembahasan dengan bahasa kaumnya. Sebagaimana ayat ini ya, Ibrahim ayat 4. Ibu bapak yang dirahmati Allah, secara umum setiap Rasul itu pasti tugasnya ini, munzir, muzakir, mubashir, dan seterusnya. Intinya dua berlawanan ya, muzakir, munzir atau mubashir. Tugas khususnya Rasulullah SAW ya. Satu, yatlu alaihim ayati, cara mengajarkan, cara membaca, cara melantunkan ayat, cara melafazkan, cara melafalkan. Ini ya. Yang penting kita proses belajar lah, tidak boleh berhenti ya. Kenapa? Karena lidah kita masuk ajam kan, orang non Arab, otomatis lidah kita tidak terbiasa. Begitu pula beberapa huruf kadang-kadang sulit, termasuk misalnya pa, ida, parom, tak, pang, som, misalnya gitu ya. Udah nyunda teuing heuh ketenana gitu. Tapi kalau bahasa Quran tolonglah pakai fa iza, bukan pa ida gitu ya. Loh, lidahnya begitu. Ya oke, yang penting pokoknya proses belajar lah. Ada juga daerah tertentu yang sulit mengucapkan ain atau mengucapkan ha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya oke lah, tapi belajar gitu. Gimana? Lidahnya lidah lokal, nggak apa-apa, insya Allah dimaklumi. Tapi jangan berhenti. Persoalannya di sini yang berat. Disalahkan wae ngaji teh, disalahkan nyebutnya. Padahal diluruskan, bukan disalahkan gitu. Saya mau berhenti ngaji di situ, nggak mau. Kenapa? Disalahkan wae. Astagfirullah, disalahkan. Diluruskan, bukan disalahkan. Istri saya ngajar ibu-ibu kayak gitu, berhenti Bu 3 orang. Gara-gara maaf aku salah. Bukan salah ini, coba ulangi lagi gitu. Satu ya. Jadi yaslu lebih kepada cara melantunkan, cara melafazkan. Makanya tilawah Quran jangan seperti ikan koi. Bersuaralah, bersuara. Suara, kita ada suara. Jangan kayak ikan koi di akuarium kan. Mana suaranya? Nah, itu kan harus ada suaranya. Yang kedua, yuzakkihim, membersihkan hati. Ini juga berat nih. Dari segala penyakit hati, ya dengki, ya hasud, ya bakhil, ya kibir, ya gulu, ya Masya Allah, banyak sekali. Itu yuzakki. Makanya ada kajian khusus tazkiyatun nufus gitu kan, karena berkaitan dengan ini. Malas itu bagian dari penyakit atau qalbun marad. Malas. Kadang disebut dengan aba, kadang disebut dengan al-kasalu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar tuh. Orang munafik itu sholatnya al-kasalu. Leles wae, oream gitu.
tapi sholat, cuman seperti kurang bersemangat, itu karena kasal. Begitu pula dengan yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab, bagaimana maknanya, apa hubungan antar ayat, bagaimana hubungan antar surat, beliau paling berhak. Ya, kita mempelajarinya, bisa merangkumnya. Gambaran besar saja dulu ya, ini karena bukan waktu khusus untuk mengkaji itu, sebagai namanya juga pengantar. Yang ketiga tadi, fahiya aqidatun wahidah, Nabi itu akidahnya satu, tidak akan pernah berubah sepanjang zaman, dimanapun berada, tidak, tetap sama. Nah itu tadi sudah disebutkan contoh ayatnya, gambarannya ya. Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah, itu yang ketiga. Sekarang bagian kedua terakhir, kalimat ini masyara'ahullahu lana minad-din, setidaknya memuat dua konsep penting. Pertama, ketetapan Allah yang pertama dan utama adalah akidah, usul al-aqaid, bukan syariat, bukan amalia praktis, bukan akidah dulu. Makanya Rasulullah SAW menanamkan akidah di Mekah butuh waktu 13 tahun. Sementara amalia praktis masih belum fokus. Nanti di Madinah baru hukum-hukum mulai diterapkan. Bayangkan Bapak Ibu, butuh waktu 13 tahun untuk menguatkan akidah. Makanya surat-surat Makkiyah paling banyak di juz amma itu fokus pada akidah, pada Allah, pada akhirat, pada azab, pada nikmat, diulang-ulang. Silakan saja lihat, renungi juz amma saja, dari An-Naba sampai An-Nas, itu akidahnya diperkuat ya. Itu poin pertama ya. Nah ini juga menggambarkan kesatuan akidah tadi. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Setiap nabi pasti mengajak ke sini, termasuk beliau ya. Yang kedua, setiap umat memiliki syariat atau manhaj, sistem sendiri. Dalilnya jelas tuh. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Bahwa setiap umat punya syariat sendiri, punya manhaj sendiri. Lalu diperkuat, didetailkan oleh ayat 18. Bahwa beliau Rasulullah SAW sudah dibuatkan oleh Allah syariatin minal amri. Misalnya nih Pak ya, itu contoh kecil. Zaman Musa, kalau umatnya berdosa lalu bertobat, faktulu anfusakum, bunuh diri. Jadi tobatnya zaman Musa harus membunuh diri. Bayangkan kalau sekarang masih bunuh diri, ada sisa nggak anggota MPR DPR? Ada sisa? Habis semua. Karena setiap bertobat, bunuh diri. Jadi sekarang kita tidak boleh bunuh diri, bertobat sekalipun. Cukup dengan 4 poin misalnya ya. 3 poin kalau terkait dengan Allah saja, 4 poin kalau terkait dengan manusia. Itu apa? Bertobat tadi, tidak perlu membunuh diri. Bahkan diharamkan bunuh diri. Apalagi kalau konteksnya putus asa. Itu Bapak Ibu garis besarnya tentang akidah pagi ini yang kita ulas ya. Mudah-mudahan bisa menjadi penguat bagaimana kita menghadapi hidup, karena kondisi fluktuasi yang luar biasa hari ini ya. Secara ekonomi luar biasa sekarang. Industri sudah mulai banyak yang tutup. Ya, penerbitan sudah ratusan penerbit tutup. Percetakan sama, retail sama. Faktornya macam-macam. Bahkan perfilman pun sama. Kenapa? Perfilman hancur dalam pengertian sinematografinya, bukan filmnya, bukan, tapi proses pekerjanya, karena AI. Adanya artificial intelligence itu luar biasa. Bahkan AI sendiri jadi bumerang bagi mereka yang membenci Islam. Kenapa? Karena mesin AI setiap kali ditanya tentang Islam justru membenarkan. Kan jadi bingung tuh. Masya Allah, luar biasa. Itu kalau kita tidak perkuat batin anak-anak kita, khawatir. Maka mari kita merasa takut, generasi kita menjadi generasi buruk. Nauzubillah ya. Demikian Bapak Ibu,
yang bisa kami bahas pagi ini. Maka Pak? Saya ingin bertanya Pak Ustaz, Maka bahwa landasan itu tadi disebutkan akidahnya dari Al-Quran. iya. Sedangkan di hadis dikatakan bahwa pegangan itu dan dengan hadis. Oke. Perbedaannya apa? Ketika tadi sudah disebutkan yu'allimuhumul kitab wal hikmah, artinya dasarnya Al-Quran, kemudian nanti otomatis Pak hadis itu pasti ikut. Maksud saya tidak satu, otomatis ya, tapi awalnya Quran dulu, nanti hadis menjadi pelengkap. Kata Rasul, in tamassaktum bihima, jika berpegang teguh kepada keduanya, atau menjadi al-urwatul wusqa, tali, insyaallah lan tadilu, kita tidak akan bingung, tidak akan susah, tidak akan berapa ya tadi Bu? Tidak akan sekian R, tidak akan rudet, tidak akan ruwet, tidak akan riwet, tidak akan tidak gitu insyaallah. Kalau kita berpegang teguh pada tadi kalamullah plus dengan sabda Rasul tentu. Itu Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu ada yang lain? Baik, kalau tidak ada sampai di sini dulu. Insyaallah kita kalau diizinkan ada qadarullah, kita akan lanjutkan kembali tentang tema yang lainnya. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallah bihamdika. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.